Coba saya mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak mengganggu buat Anda. Berapa sih harga sebuah organ tubuh manusia? Wah, Ini bukan pertanyaan main-main loh. Di awal tahun 80-an, ada seorang mantan dokter, namanya Barry Jacobs. Waktu dia nonton berita tentang bencana dahsyat di Bangladesh, yang dia lihat itu bukan tragedi. bukan ya? Bukan. Kata-katanya sendiri, yang dia lihat adalah pemborosan semua organ yang tergeletak di sana. Nggak lama setelah itu, dia langsung mendirikan perusahaan, tujuannya jadi pialang organ. Gila. Idenya itu belak-belakan banget. Rencananya adalah ya memanen organ dari warga AS dan orang miskin dari dunia ketiga, terus dijual ke pasien-pasien kaya. Bisa ditebak dong reaksinya gimana? Langsung meledak. Semua orang jijik, marah besar, Kongres Amerika Serikat pun akhirnya bergerak cepat. Dan di tahun 1984, jual beli organ manusia demi uang itu resmi dilarang. Nah, di sini muncul dilema yang pelik banget kan. Di satu sisi, kebutuhan medisnya itu nyata. Ada orang sekarat, butuh organ. Hmm, Tapi di sisi lain, menciptakan pasar di mana tubuh manusia dihargai dengan uang, itu rasanya, salah kaprah, sangat eksploitatif. tepat. Jadi ini masalah yang rumit. Ada permintaan, ada penawaran, tapi uang justru merusak segalanya. Kalau uang dilarang masuk, lalu gimana cara mempertemukan keduanya? Bagaimana Anda merancang sebuah sistem untuk situasi seperti ini? Pertanyaan itu membawa kita langsung ke jantung pembahasan kita kali ini. Kita akan mengupas sebuah bidang yang disebut desain mekanisme. Bisa dibilang ini seni merancang permainan di mana semua orang bisa jadi pemenang. Betul. Bahkan tanpa harus melibatkan uang sama sekali. Ini tentang bagaimana kita jadi arsitek dari sebuah sistem, bukan cuma jadi pemain di dalamnya. Oke, ayo kita bedah pelan-pelan. Kebanyakan orang mungkin pernah dengar soal teori permainan atau game teori ya, ilmu yang menganalisis strategi dalam permainan yang aturannya sudah ada. Ya, betul. Nah, desain mekanisme ini seperti kebalikannya begitu kan? Persis. Kalau teori permainan itu kita jadi pemain yang mencoba menang, desain mekanisme itu kita jadi perancang permainannya. Kita yang menulis aturan mainnya dari nol. Untuk mencapai hasil tertentu yang kita mau. Tepat. Bapak dari bidang ini, Leonid Hurwitz, bilang kalau tujuannya itu menghadapi permainan yang sebenarnya. Maksudnya, ya realita di dunia nyata di mana orang punya kecenderungan untuk egois, bahkan menipu sistem demi keuntungan pribadi. Jadi seorang desainer mekanisme itu harus mikir kayak perancang game yang super cerdik ya. Gimana caranya bikin aturan yang bikin pemain secara alami terdorong untuk jujur dan kerjasama? Bukan karena mereka orang baik. Bukan. Tapi karena jujur itu adalah strategi terbaik untuk menang dalam permainan yang kita rancang itu. Anda menangkap esensinya. Tujuannya itu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kebaikan bersama. Anda nggak bisa mengubah sifat dasar manusia, tapi Anda bisa mengubah lapangan bermainnya. Ini jadi teringat metaforanya Adam Smith soal papan catur masyarakat manusia. Oh iya. Dia bilang setiap bidak catur itu punya prinsip geraknya sendiri. Nah, tantangannya adalah merancang papan catur di mana gerakan alami setiap bidak dengan semua keegoisannya justru sejalan dengan tujuan besar permainan. Bukannya malah bikin berantakan. Analogi yang sangat pas. Dan tidak ada papan catur yang lebih rumit dari masalah donasi organ yang kita bahas di awal tadi. Benar. Dan kayaknya nggak ada masalah yang lebih butuh kejujuran dan kerjasama daripada itu. Uang dilarang, jadi aturannya harus sangat-sangat cerdas. Jadi, gimana akhirnya mereka bisa memecahkan masalah itu? Untuk waktu yang sangat lama, solusinya murni untung-untungan. Ada cerita terkenal soal dua rekan kerja, Tia Wimbush dan Susan Ellis. Oke. Suami Tia butuh ginjal. Tia mau donor, tapi golongan darahnya nggak cocok. Kebetulan, suami Susan juga butuh ginjal, dan Susan juga nggak cocok. Wah, kebetulan banget. Secara nggak sengaja, mereka sadar kalau ginjal Tia cocok untuk suami Susan, dan ginjal Susan cocok untuk suami Tia. Mereka akhirnya bertukar. Wow, itu kebetulan yang luar biasa. Tapi itu kan satu dari sejuta. Nggak bisa dong kita mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Gimana caranya mengubah keberuntungan ini jadi sebuah sistem? Disitulah seorang matematikawan bernama Alvin Roth masuk. Dia dan timnya melihat kasus seperti ini dan berpikir, ini bukan cuma keberuntungan, ini masalah pasar perjodohan. Pasar perjodohan? Iya, mereka kemudian merancang sebuah mekanisme yang sangat kompleks, sebuah algoritma yang bisa dibilang Tinder untuk ginjal. Sistem ini mencocokkan pasangan donor pasien yang tidak kompatibel dari seluruh penjuru negeri.
Jadi sistemnya mencari pasangan-pasangan seperti Tia dan Susan secara sistematis di skala nasional? Bahkan lebih dari itu, sistem ini bisa menciptakan rantai donasi. Mungkin ginjal dari pasangan A pergi ke pasien B, donor dari pasangan B ke pasien C, dan donor dari C kembali ke pasien A. Oh, wow. Bisa juga dimulai dari seorang donor altruistik yang tidak meminta imbalan apapun. Lalu itu memicu rantai donasi yang bisa melibatkan puluhan orang. Semuanya tanpa uang sepeser pun. Ribuan nyawa sudah terselamatkan berkat permainan ini. Itu luar biasa. Solusi untuk pasar yang tadinya dianggap mustahil. Nah, itu kan contoh untuk pasar non-moneter. Gimana kalau di situasi di mana uang justru jadi pusatnya? Apa desain mekanisme juga bisa diterapkan? Tentu saja. Salah satu contoh paling masif adalah lelang spektrum frekuensi radio oleh pemerintah AS. Oke, spektrum. Untuk sinyal ponsel dan sebagainya itu ya? Betul, pemerintah punya aset, gelombang udara, dan butuh dana. Perusahaan telekomunikasi raksasa butuh gelombang itu. Pertanyaannya, gimana mengalokasikan aset langka ini secara adil dan efisien sekaligus memaksimalkan pendapatan negara? Kenapa nggak dilelang biasa aja? Siapa yang nawar paling tinggi, dia yang dapat. Apa yang bikin ini rumit? Terkait. Mungkin sebuah perusahaan hanya mau spektrum di Jakarta jika mereka juga dapat yang di Surabaya. Oke, paham. Kalau dilelang satu persatu bisa jadi kacau. Para ekonom akhirnya merancang sebuah permainan lelang raksasa yang sangat rumit, di mana perusahaan bisa menawar beberapa lisensi secara bersamaan dalam beberapa putaran. Oke, jadi permainannya dirancang untuk mengatasi kompleksitas itu. Tapi kan pemainnya perusahaan-perusahaan raksasa yang super kompetitif. Apa mereka benar-benar nurut aturan main? Nah, disinilah permainan yang sebenarnya muncul lagi. Bahkan dalam sistem yang dirancang secermat ini, para pemain menemukan cara untuk mengirim sinyal tersembunyi. Sinyal? Maksudnya? Ada satu cerita terkenal sebuah perusahaan di Texas itu menggunakan 3 digit terakhir dari jumlah tawarannya sebagai kode. Misalnya, tawaran $32.555. Oke. Angka 555 di belakangnya itu bukan angka acak. Itu kode untuk bilang ke pesaing, "Hei, saya mengincar area dengan kode 555, jangan ikut campur di sana." Tunggu dulu. Jadi di tengah lelang miliaran dolar yang dirancang para ekonom pemenang Nobel, para CEO ini pada dasarnya saling melempar surat kaleng lewat angka penawaran mereka. Bisa dibilang begitu, itu luar biasa licik sekaligus jenius. Gila. Dan ada juga dinamika lain, perusahaan yang lebih kecil cenderung menghindari persaingan langsung dengan raksasa seperti AT&T. Bukan karena aturan, tapi karena reputasi AT&T yang terkenal agresif dalam lelang. Ini menunjukkan sehebat apapun aturan yang kita tulis, sifat manusia akan selalu cari celah. Ini memunculkan satu masalah besar kan? Kita sudah bicara soal merancang sistem untuk mengantisipasi pemain yang egois. Tapi gimana kalau perancang sistemnya sendiri yang egois? Seperti yang ditanyakan Hurwitz, siapa yang akan menjaga para penjaga? Pertanyaan itu membawa kita ke salah satu contoh paling kontroversial. Sistem lelang iklan Google yang dulu dikenal sebagai AdWords. Oke. Di atas kertas, sistem mereka itu brilian. Mereka menggunakan mekanisme yang disebut lelang harga kedua atau second price auction. Oke. Lelang harga kedua. Maksudnya gimana tuh? Gini, dalam lelang biasa, kalau Anda menang, Anda bayar sesuai angka yang Anda tawar. Tapi, di lelang harga kedua, pemenang lelang hanya perlu membayar 1 sen lebih tinggi dari tawaran tertinggi kedua. Tunggu sebentar, kenapa begitu? Kenapa nggak bayar saja sesuai tawarannya, sendiri? Rasanya lebih intuitif. Apa untungnya sistem harga kedua ini? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Keuntungannya adalah ini mendorong semua orang untuk menawar sesuai nilai sebenarnya dari barang itu bagi mereka. Anda nggak perlu pusing-pusing nebak tawaran orang lain. Strategi terbaik Anda adalah menawar sejujur-jujurnya. Sangat elegan. Oke, kedengarannya sangat adil dan pinter. Lalu, di mana masalahnya? Masalahnya muncul ketika sebuah gugatan antitrust menuduh Google diam-diam menjalankan program internal yang disebut Project Bernanke. Project Bernanke? Tuduhannya begini, karena Google yang jadi penyelenggara lelang, mereka punya akses ke semua data tawaran. Mereka dituduh menggunakan informasi internal ini untuk memanipulasi hasil lelang. Intinya, mereka menaikkan tawaran untuk klien mereka sendiri di saat-saat terakhir untuk memastikan kemenangan. Jadi, Google yang posisinya sebagai wasit dituduh diam-diam ikut main juga untuk timnya sendiri. Dan mainnya pakai contekan yang nggak dimiliki pemain lain. Persis. Dalam kasus ini, seperti yang dituduhkan, Google bukan cuma jadi perancang permainan. Mereka jadi pelempar,
pemukul, sekaligus wasit dalam permainan ciptaan mereka sendiri. Wah, ini benar-benar merusak seluruh fondasi kepercayaan dalam sistem ya. Tepat. Jadi kita bisa lihat polanya di sini. Mekanisme donasi organ berhasil karena perancangnya, Alvin Roth, dan para akademisi tidak punya kepentingan finansial. Mereka netral. Oke. Lelang Spektrum mulai goyah karena pemainnya cukup pintar untuk cari celah. Dan lelang Google dituduh rusak parah karena perancangnya sekaligus pemain utama. Jadi, kuncinya bukan cuma desain yang cerdas. Tapi juga siapa yang memegang kunci dari desain itu? Integritas sang perancang. Anda menyimpulkannya dengan sangat baik. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita akan sadar kalau permainan yang dirancang ini ada di mana-mana dalam hidup kita sehari-hari. Benar juga. Setelah mendalami materi ini, saya jadi kepikiran, saya tidak pernah berpikir bahwa geser kanan-kiri di aplikasi kencan itu sebenarnya partisipasi dalam sebuah sistem yang dirancang dengan sengaja. Betul sekali. Ambil contoh Bumble, yang punya aturan perempuan harus kirim pesan lebih dulu. Itu kan murni contoh desain mekanisme. Mereka mengubah satu aturan kecil, dan itu benar-benar mengubah seluruh dinamika permainan mencari pasangan. Tepat. LinkedIn adalah pasar yang dirancang untuk reputasi dan tenaga kerja. Aturan soal siapa yang bisa lihat profil Anda, bagaimana rekomendasi bekerja, itu semua elemen desain. Bahkan sistem yang lebih besar seperti demokrasi dan cara kita memilih pemimpin, itu adalah bentuk desain mekanisme. Soal pemungutan suara ini menarik. Kita sering merasa terjebak dalam pilihan yang terbatas, pilih A atau B. Padahal, mungkin kita sangat peduli pada isu X, tapi biasa saja dengan isu Y. Sistem kita sekarang nggak bisa menangkap nuansa itu. Dan disitulah inovasi dalam desain mekanisme bisa menawarkan sesuatu yang baru. Ada sebuah ide yang sedang berkembang, namanya quadratic voting, pemungutan suara kuadratik. Gimana tuh cara kerjanya? Coba bayangkan Anda diberikan sejumlah token suara untuk digunakan. Oke, token suara. Jadi bukan cuma satu suara per orang. Betul, Anda bisa pakai satu token untuk satu suara pada satu isu. Tapi, kalau Anda sangat peduli pada satu isu tertentu, Anda bisa kasih suara kedua untuk isu itu. Hanya saja, biayanya bukan satu token lagi, tapi 4 token. Oh, Mau kasih suara ketiga? Biayanya 9 token. Dan seterusnya, sesuai pangkat 2 atau kuadrat. jadi biayanya meningkat secara eksponensial. Ini tujuannya untuk menunjukkan seberapa kuat perasaan kita tentang sesuatu, bukan cuma sekedar setuju atau tidak setuju. Tepat sekali. Ini cara untuk mengukur intensitas preferensi. Sistem ini memungkinkan kelompok minoritas yang sangat peduli pada satu isu untuk punya suara yang lebih besar pada isu yang paling penting bagi mereka. Tapi bukannya sistem seperti itu bisa dieksploitasi? Misalnya kelompok lobi yang kaya bisa saja memborong token dan mendominasi isu-isu tertentu? Itu kritik yang sangat valid, dan para perancangnya sudah memikirkan itu. Biasanya, implementasinya dengan aturan tambahan, seperti setiap individu dapat jumlah token yang sama, dan token itu tidak bisa diperjualbelikan. Ah, oke. Dan ini sudah diuji coba dalam skala kecil di dunia nyata loh, dari badan legislatif di Colorado sampai platform partisipasi publik di Taiwan. Ini contoh nyata bagaimana kita bisa mencoba merancang permainan demokrasi yang mungkin lebih adil. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, ini sebuah pergeseran besar dalam cara kita memandang dunia ya, dari yang tadinya kita merasa hanya jadi bidak pasrah dalam permainan nasib atau pasar, sekarang kita punya perangkat untuk menjadi arsitek dari permainan sosial dan ekonomi kita sendiri. Kita bisa merancang ulang aturannya. Betul, tapi penting juga untuk tetap realistis. Ini bukan tongkat sihir. Seperti yang diperingatkan oleh ekonom Ariel Rubinstein, setiap model adalah penyederhanaan dari realitas yang jauh lebih rumit. Tentu. Dia membuat analogi yang menarik. Katanya, ini seperti memilih permainan di taman bermain waktu kita kecil. Sebagus apapun aturan yang disepakati, anak yang paling kuat dan paling besar seringkali tetap bisa mengubah aturan seenaknya demi keuntungan mereka sendiri. Kekuasaan pada akhirnya tetap menjadi faktor penentu. Itu pengingat yang penting. Desain yang paling elegan sekalipun bisa runtuh jika berhadapan dengan kekuatan yang tidak seimbang. Benar. Jadi, desain mekanisme memberi kita alat yang luar biasa, tapi alat itu tidak beroperasi dalam ruang hampa. Konteks sosial dan politik tetap sangat berpengaruh. Diskusi ini benar-benar membuka mata. Ini meninggalkan sebuah pemikiran terakhir untuk Anda yang mendengarkan. Kita semua, setiap hari, hidup di dalam berbagai sistem yang aturannya dirancang oleh orang lain.
Dari cara kita melamar kerja, mencari pasangan, sampai memilih pemimpin. Pertanyaannya bukanlah apakah kita sedang memainkan sebuah permainan, karena kita semua sudah pasti ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang merancang permainan itu? Aturan-aturannya dibuat untuk menguntungkan siapa? Dan yang mungkin paling penting dari semuanya, permainan apa dalam hidup kita yang aturannya sudah usang dan perlu kita rancang ulang bersama-sama?